Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak dosen yaitu Ridho Julfahmi selaku mata kuliah dari Teori Komunikasi Data dan Jaringan. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai data link control. Adapun anggota kelompok kami, ya next slide, terdiri dari Amalia Sana dengan NIM 098, lalu ada Anissa Revalinanda Putri dengan NIM 099, lalu ada saya sendiri yaitu Fairuz Elki Muhammad dengan NIM 104, dan terakhir ada Zaki Zafarian Indra Putra dengan NIM 121. Ya, langsung saja. Adapun yang akan kami presentasikan, yang pertama ada Simplex Protocol dan Stop and Wait Protocol. Lalu yang kedua ada Stop and Wait Automatic Repeat Request atau ARQ. Yang ketiga ada Go Back and Automatic Repeat Request. Dan keempat ada Selective Repeat Automatic Repeat Request. Ya, next slide. Adapun sebagai pengenalan, yang pertama, apa sih pengertian data link? Nah, data link control atau data link protocol merupakan suatu proses terkirimnya data atau komunikasi melalui sebuah siklus komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan control layer dalam tiap alat yang berperan dalam proses komunikasi. Nah, lalu apa sih pengertian protokol? Protokol adalah sebuah standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya suatu komunikasi data antar dua atau lebih pada komputer. Lalu yang ketiga, flow control dan error control. Nah, flow control ini mengacu pada kumpulan prosedur yang digunakan untuk membatasi jumlah data yang dikirim pengirim sebelum menerima acknowledge. Sedangkan error control berfungsi untuk retransmisi data dalam data link layer berbasis pada pengulangan request otomatis atau automatic repeat request atau RQ. Ya, selanjutnya kepada pemateri pertama dipersilakan. Taksonomi dari protokol dalam data link control itu dalam protokol itu ada dua, yaitu for noiseless channel dan for noisy channel. For noiseless channel itu ada simples dan stop and wait. Kalau for noise channel itu ada stop and wait ARQ, go back and ARQ, selective repeat ARQ. Yang pertama ada simples protocol and stop and wait protocol. Simplex protocol adalah protokol pengiriman frame tanpa flow control dan error control. Jadi pengirim hanya membentuk frame paket data upper layer dan mengirimkannya, sedangkan penerima menerima frame lalu meneruskan ke upper layer. Data yang akan datang dari network layer ke data link layer, kemudian ke physical layer, dan dari sini itu akan dikirimkan sehingga lapisan data link memiliki dua tujuan yang didedikasikan. Tetapi di sini kita tidak memerlukan error control karena tidak mengambil media transmisi ini sebagai tidak akan ada kesalahan, tidak akan kehilangan frame, dan tidak akan ada duplikasi frame. Jadi sekarang kita memiliki frame ini bergerak dan di sisi penerima kita memiliki physical layer dan data link layer serta network layer yang lebih tinggi. Lapisan yang lebih tinggi akan mendapatkan bingkai masing-masing sehingga permintaan dari network layer itu akan datang. Serta link layer berulang selamanya. Jadi algoritma untuk situs pengirim dan physical layer ini akan memberikan pemberitahuan pada masing-masing algoritma untuk sisi penerima ulangi selamanya, dan kemudian akan pindah ke lapisan atas. Stop and wait protocol. Protokol stop and wait adalah protokol dengan fasilitas flow control dan error control paling sederhana. Pada sisi pengirim, ia mengirimkan frame ke penerima, lalu kemudian penerima mengirimkan ACK atau acknowledge ke pengirim jika frame tersebut telah diterima. Setelah ACK diterima oleh pengirim, maka frame berikutnya dikirimkan dan seterusnya. Pada desain stop dan wait protokol, jaringan jelas mendapatkan data. Data link layer mengirim frame sehingga frame akan ditransmisikan menerima data link layer serta memberikan sambutan kepada data. Dan ketika sambutan datang, maka frame berikutnya akan dikirimkan. Jadi berhenti dan menunggu acknowledge yang dimaksud. Jadi pengiriman data yang dikirim, frame stop yaitu
tunggu protokol stop and wait yang dimaksud. Jadi ini adalah network layer yang dimana akan terjadi pengulangan selamanya. Jadi algoritma untuk di sisi tengah. Di ujung penerima, pemberitahuan dari lapisan fisik akan diperoleh algoritma untuk sisi penerima. Begitulah prosesnya berlangsung. Materi kedua akan dijelaskan oleh Anissa. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Stop and Wait Automatic Repeat Request atau IRQ. Next. Stop and Wait IRQ adalah modifikasi dari Stop and Wait protokol yang memiliki kemampuan error control dan flow control. Pada Stop and Wait IRQ, stasiun sumber mentransmisikan sebuah frame tunggal dan kemudian harus menunggu balasan. Tidak ada data yang akan dikirim sampai jawaban dari stasiun tujuan tiba di stasiun sumber. Secara umum, terdapat 3 kesalahan yang sering terjadi dan dapat diselesaikan dengan menggunakan Stop and Wait IRQ, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada loss data, yang kedua ada loss acknowledgement, yang ketiga ada delayed acknowledgement. Next. Yang pertama itu ada loss data. Gambar di samping merupakan contoh dari loss data. Terlihat bahwa sender mengirimkan data tetapi loss. Ada Stop and Wait IRQ, terdapat timeout, di mana sender baru bisa mengirimkan kembali data setelah timeout selesai dan tidak ada acknowledge atau balasan yang terkirim karena data tidak sampai pada receiver. Setelah timeout selesai, barulah sender mengirim data kembali atau retransmission secara otomatis, dan setelah receiver menerimanya, maka barulah terdapat balasan untuk sender. Next. Yang kedua ada loss acknowledgement. Gambar di samping merupakan contoh dari loss acknowledgement. Terlihat bahwa sender mengirim data dan sampai ke receiver, tetapi balasannya tidak sampai atau loss pada sender. Maka setelah timeout selesai, sender akan mengirim ulang data kepada receiver secara otomatis. Setelah data sampai pada receiver, maka receiver barulah mengirim balasan alih-alih negatif acknowledgement karena sequence number dilampirkan ke sender. Next. Yang terakhir itu ada delayed acknowledgement. Terlihat bahwa saat sender mengirim data F1 dan sudah diterima receiver, tetapi terjadi delay untuk mengirim balasannya, sehingga tidak ada balasan sampai timeout selesai. Balasan atau acknowledgement baru diterima oleh sender ketika sender telah mengirimkan kembali data F1 pada timeout selanjutnya. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Virus. Iya, terima kasih Anissa. Selanjutnya ada Go Back and Automatic Repeat Request. Ya, next slide. Sama halnya seperti Stop and Wait IRQ, pada Go Back and IRQ kita bisa mengirim sebanyak waveframe sampai ACK diterima. Perbedaannya ada pada prosedur, di mana Go Back and IRQ memiliki fitur tambahan. Adapun fitur tersebut, diantaranya yang pertama adanya nomor urut yang diberikan pada tiap frame yang akan dikirim. Fitur selanjutnya adalah suatu sliding window pada sisi pengirim. Sini terlihat gambar, di mana window berfungsi untuk menyimpan frame-frame sebelum di ACK. Nah, kita bayangkan semua frame tersebut disimpan dalam buffer. Frame-frame tersebut disisipkan dalam window. Nah, frame-frame ke sebelah kiri window adalah yang sudah di ACK. Ya, belum. Dan dapat dibuang. Yang ke kanan, yang di sebelah kanan jendela, tidak dapat dikirim sampai window bergeser ke arahnya. Nah, ukuran window ini paling besar, yaitu dengan rumus 2/4M-1. Nah, ukuran window dalam protokol ini tetap. Window bergeser ke arah frame-frame yang belum dikirim ketika ACK diterima. Jadi, window-nya adalah sliding window atau jendela geser. Ya, lanjut. Nah, tak lupa, hanya pada pengirim, sliding window ini juga ada pada sisi penerima. Ukuran window pada penerima dalam protokol ini adalah 1. Penerima selalu mencari frame tertentu yang tiba pada urutan tertentu. Frame yang datang tidak terurut diabaikan dan perlu dikirim ulang lagi. Window penerima juga bergeser seperti window di sisi pengirim. Ya, next slide. Nah, di sini fitur lain dari Go Back and IRQ, selanjutnya ada suatu variabel kontrol. Nah, di sisi pengirim ada 3 variabel, yaitu S, SF, dan SL.
di mana S ini menyimpan nomor urut frame yang sedang dikirim, dan SF menyimpan nomor urut frame pertama dalam Windows, dan terakhir SL menyimpan nomor urut frame terakhir di dalam window. Jika ukuran window adalah W, maka W sama dengan SL dikurang SF tambah 1. Sedangkan di penerima hanya ada variabel R yang menyimpan nomor urut frame yang hendak diterima. Jika nomor frame yang diterima sama dengan R, maka frame tersebut akan diterima. Namun, jika nomor frame yang diterima berbeda dengan R, maka frame akan ditolak. Terakhir, fitur acknowledgement. Penerima mengirim ACK positif jika frame telah tiba dengan selamat dan dengan urutan seharusnya. Jika frame rusak, waktu diterima atau tidak dalam urutan yang seharusnya, penerima diam dan mengabaikan semua frame yang tidak suatu urutan sampai dengan ia menerima frame yang sesuai urutan. Jadi pengirim harus mengirimkan ulang frame tersebut karena sampai waktu timeout ACK belum diterima. Ya, next slide. Nah, dapat terlihat pada desain ini, pengirim akan mengirim frame dan menerima ACK dengan sistem jendela geser, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, selanjutnya ada materi Selective Repeat Automatic Repeat Request yang akan dijelaskan oleh Zaki. Ya, untuk materi keempat akan menjelaskan tentang Selective Repeat Automatic Repeat Request. Selective Repeat IRQ adalah bagian dari Automatic Repeat Request yang digunakan untuk mengatur urutan angka dan transmisi ulang dalam komunikasi. Bagaimana Selective Repeat IRQ bekerja? Cara bekerjanya, cara selektif adalah misalnya ada sender dan receiver. Sender perlu mengirim beberapa frame yang perlu dikirim kepada receiver dengan window size tertentu yang sudah dijelaskan tadi. Frame akan dikirim sesuai dengan window size tersebut. Jika ada frame yang error atau tidak terkirim, maka receiver tidak akan mengirimkan acknowledgement frame tersebut. Sender akan mengirim ulang frame yang error setelah frame berikutnya yang di dalam window size sudah terkirim dan diterima. Pada contoh ini, misalkan ada 11 frame yang harus dikirim dari nomor urut 0 sampai dengan 10, dan window size-nya adalah 4. Frame yang akan terkirim dahulu adalah 0 sampai 3 sesuai dengan window size. Setiap frame yang diterima oleh receiver, window akan bergeser kepada frame dalam nomor urut berikutnya. Misalkan frame 0 sudah terkirim, window akan bergeser. Jadi di dalam window ada angka dari 1 sampai 4, dan seterusnya untuk setiap frame A sampai akhir. Misalnya dalam contoh, frame dengan angka 2 tidak terkirim atau error. Receiver tidak akan mengirim tanda terima atau acknowledgement kepada sender. Sender akan mengirim frame berikutnya di dalam window, yaitu frame 3, 4, dan 5, lalu sender akan mengirim ulang frame 2 lagi, dan window akan bergeser dan mengirim frame berikutnya, yaitu 6 sampai 10. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.